Oke, selamat pagi. Langkah pertama untuk membuka ini adalah dengan mengetik alamat di address bar. Nah, ini alamatnya. Setepat dinkes.sumbatimur.site. Saya akan klik. Kemudian masukkan username. Saya masuk sebagai petugas di instalasi farmasi. Kita mengisi recepta ini. Masih ada lagi ternyata. Klik login. Bagian atas ini adalah nama user. Ini nama unit kerja. Di bagian sini namanya sidebar. Kalau yang ini untuk notifikasi bahwa notifikasi expire ya. Contoh di sini ada satu, kalau kita klik. Bagian ini untuk notifikasi. Kalau diklik seperti ini ada satu obat yang akan expire. Sini dibilang ada expire 6 Februari 2003, 69 hari lagi. Di sini ada warna kuning, itu artinya akan expire. Kalau gambar lonceng ini warna merah, itu tandanya sudah expire. Di sini adalah nama dari user. Dia bisa masuk ke profil untuk rubah atau klik user, manajemen user ini. Di sini ada dashboard, ada stok obat, obat masuk, obat keluar. Obat keluar ini terdiri dari keluar ke puskesmas, ke non puskesmas, return, pemusnahan. Expire akan expire. Datanya seperti ini. Di depan sini ada tabulasi data. Data ini adalah data di instalasi farmasi. Maksudnya kalau dibilang obat masuk adalah obat yang masuk ke instalasi farmasi. Obat keluar puskesmas artinya obat yang dari instalasi farmasi ke puskesmas, keluar ke puskesmas. Obat keluar dari instalasi farmasi ke non puskesmas. Ini obat retur. Obat retur ini adalah obat yang diretur dari instalasi farmasi ke supplier. Ini obat-obat yang dimusnahkan ada 8. Ini obat dalam stok yang sudah expire. Yang sudah expire belum ada, yang akan expire itu berjumlah 4.599 butir. Oke. Ini juga sama, obat yang paling banyak keluar dari instalasi farmasi, yang paling banyak keluar di ini paracetamol tetes, paracetamol sirup, paracetamol 500 mg. Juga obat keluar ke puskesmas. Puskesmas mana saja bisa lihat di sini. Oke. Kita mulai dari awal, itu paket ya. Jadi pertama sekali itu kita input paket. Di sini ada contoh, ada 2 paket. Tapi karena ini tutorial, saya ingin bikin paket baru, katakanlah paket bulan paket November ya. Saya kasih contoh, saya tambahkan saja misalnya
Nama paket itu adalah paket kedua November 2022 misalnya. Jenis surat misalnya surat pesanan, kategori misalnya belanja obat-obatan lainnya, nomor surat saya tulis tanggal surat seperti ini, nama suppliernya misalnya ini, distributornya misalnya kita tidak tahu, sumber dananya misalnya belanja tak terduga, pemilik obatnya misalnya apa ya, program kesehatan masyarakat nilai kontrak misalnya 1 miliar, mulainya di bulan November dan selesainya di bulan Desember misalnya. Metode pemilihan itu adalah apa? Katalog misalnya. Sudah selesai, misalnya seperti itu ya. Saya bikin paket baru yang namanya paket 2 November. Nama paket ini tidak boleh sama. Tidak boleh sama nama paketnya ya. Sudah jelas bahwa pemilik obat ini adalah program kesehatan masyarakat sama. Oh, ini sumber daya ya, sorry. Ini program kesehatan masyarakat. Kita contohkan ada obat masuk. Setelah ada paket pengadaan ini, kemudian datanglah obat-obatan yang berasal dari paket pengadaan ini. Itu paket nomor 2 November 2022. Begitu paketnya datang, maka akan diinput di barang masuk ya. Klik produk, klik obat masuk. Nah, seperti ini. Ini paket November sudah ada ya, tapi masih kosong itemnya. Karena belum diinput ya. Misalnya barangnya datang. Obatnya kita coba klik ya, contoh. Klik, detail. Nah, maka kita mulai tambahkan obat. Misalnya obat yang masuk itu adalah ada 2 jenis ya. Yang satu namanya paracetamol, yang satu asam mefenamat misalnya saya tambahkan ya. Di sini misalnya nomor invoice kita ketik saja. Nomor invoice seperti itu, nama obatnya. Karena ini autocomplete, ketik saja 3 kata pertama misalnya saya tulis asam mefenamat. Nama batch itu kita bisa lihat nama obatnya ya. Misalnya nama batchnya misalnya seperti ini. Kemudian inputnya untuk tahun anggaran 2022. Transaksi atau tanggal mulai ini, tanggal sekarang. Tanggal input maksudnya. Kemudian expire-nya itu katakanlah 1 November. Berapa banyak? Misalnya ada 7.500. Satuannya, harga satuan itu berapa misalnya? Per buah itu misalnya berapa? Rp455 misalnya. Nomor izin edar. Kita nama pabrik pembuat ini juga sama ya. Kita ketik saja ini pertama apa? Kata 3 atau 4 kata pertama misalnya Parma. Ini ada misalnya ini Holy Parma. Lokasinya misalnya di gudang A, lokasi simpan. Unit kerja asal adalah Agromedica, ini supplier. Tujuannya ke instalasi farmasi. Keterangannya ini boleh tidak diinput ya. Ini adalah cara input obat masuk yang pertama. Jadi di instalasi farmasi, begitu obat dari paket pengadaan datang, akan diinput ke dalam sistem. Caranya seperti ini. Satu persatu diinput ya. Jadi datang pertama harus dikelompokkan berdasarkan nomor batch. Nomor batch obat itu. Oke, setelah selesai kita klik submit. Obat masuk berhasil ditambahkan ya.
Di sini kelihatan bahwa obat masuk mafenamat sudah ada. Masuknya, keluarnya belum, stoknya sekian. Expire 1 November. Oke, ada satu lagi, tambahan satu lagi yang baru masuk. Saya ulang. Oke, misalnya invoice sama misalnya. Oke, nama obatnya ini misalnya paracetamol. Nah, 500 ml. Nama batchnya misalnya, katakanlah begitu, periode sama. Tanggal hari ini, expire-nya katakanlah ya Desember. Ya, 25 Desember. Jumlahnya 8.000. Harga satuannya Rp367. Nomor izin edar silakan diinput ya. Nomor pabrik misalnya. Bio Farma. Ini bisa saya tulis gudang A. Keterangan saya tidak cantumkan. Setelah keterangan saya tidak cantumkan, setelah itu saya klik submit. Nah, di sini sudah kelihatan dua ya, dua item, dua jenis obat yang baru masuk. Kelihatan 7.500, 8.000. Paracetamol dan mafenamat. Sekarang saya mau simulasi, misalnya ada permintaan obat dari puskesmas. Oke. Sekarang obat yang baru masuk ini kita simulasikan. Puskesmas melakukan permintaan obat yang diminta adalah paracetamol dan asam mefenamat ini. Ya, kita coba lihat di ini, anggap dia input ya. Ini saya tulis ya misalnya. Oke, seperti ini. Oke, kita simulasikan. Ini puskesmas Kawangu ya, masih kosong. Tidak ada obat masuk, tidak ada obat keluar, masih kosong sama sekali. Bisa lihat di sini masih kosong. Kemudian dia melakukan permintaan obat. Ya, saya klik cara mintanya seperti itu. Permintaan obat. Ini nambah. Dia akan bikin dulu surat bukti permintaan barang ya. Kita taruh saja dulu. Perihal permohonan pengiriman obat bulan November. Bisa begitu. Jadi dari puskesmas Kawangu ke instansi farmasi, pemilik obatnya adalah kesehatan masyarakat. Obat yang tadi. Oh, sebentar. Pemilik obatnya tadi program kesehatan masyarakat. Seperti itu betul ya. Kita klik submit. Sudah seperti ini. SBPB-nya sudah ada. SBPK-nya belum ada ya. Jadi kita klik detail. Kita mulai ya, kita tambahkan. Ini ada dua. Tampilannya karena pemilik obatnya program kesehatan masyarakat. Dua obat yang sudah diinput oleh instalasi farmasi dengan batch seperti ini akan muncul di layarnya puskesmas.
stoknya 7.500 tadi dan yang 8.000 expire seperti gini. Misalnya dia tidak boleh minta lebih ya, bisa minta sama dengan atau kurang lah, katakanlah kita minta misalnya ini saya minta 179, jadi saya minta tidaklah, misalnya saya minta buat begitu, yang ini saya minta misalnya 2.000, contoh jumlah ya, stoknya 7.500, mintanya 1.700. Oke, saya klik submit. Ini sudah sukses, obatnya berhasil dieksekusi, sudah sama-sama. Artinya proses permintaan itu sudah terkirim ke ini, mintanya 3.908. Kalau saya klik detail di sini, saya klik detail di sini ada ya, sudah ya. Mintanya 1797. Ini paracetamol 211. Belum diproses. Kita tunggu saja prosesnya ya. Di sini SBPK masih kosong karena SBPK yang input adalah dari instalasi farmasi ya. Oke, sekarang karena masih kosong, kita tunggu saja barangnya. Kita pindahkan kembali ke instalasi farmasi. Tampilannya seperti apa? Nah, tadi di sini obat masuk ya. Sekarang karena ada permintaan dari puskesmas, maka saya klik permintaan dari puskesmas. Nah, di sini kelihatan ada yang berwarna merah yang belum diproses. Berarti ini harus segera diproses. Ini ada permintaan dari puskesmas kawanmu. Permintaannya, ini tandanya belum dieksekusi, belum diproses soalnya. Langkah berikutnya dari instalasi farmasi untuk memproses ini adalah membuat SBPK. Misalnya SBPK kita tulis, misalnya seperti itu. Kemudian isi surat peringatan SPMB-nya seperti ini misalnya. Oke. Kita klik submit. Nah, ini sudah. Pertama ini sudah, kawanmu ya. SBPK-nya sudah ada. Sekarang mari kita proses ya, dengan cara klik proses. Ada 2 obat yang diminta, sama-sama belum diproses ya. Kalau saya klik di bagian instalasi farmasi juga sama ya, belum diproses. Coba kita kembali, apakah SBPK-nya sudah bisa dilihat? Oh sudah ya, SBPK-nya tadi tidak ada, itu tandanya instalasi farmasi sudah membuat, dan kita sementara menunggu proses dari instalasi farmasi terhadap 2 obat yang diminta oleh puskesmas ini ya. Kita kembali ke tampilannya instalasi farmasi. Seperti ini. Jadi kita bikin dulu surat perintah mengeluarkan barang ya, bisa buat di sini. Dibuat di sini. Misalnya saya klik ya, dialamatkan kepada misalnya kepala puskesmas ya, seperti itu. Oke, nama kepala bidang misalnya.
seperti itu. Ini contoh saja ya. Oke, katakan seperti itu. Oke, kita ulangi ya, membuat surat perintah mengeluarkan barang. Diulang ya, ke kepala puskesmas. Oke, ini contoh saja. Saya klik submit, sukses ya. Jadi kalau saya klik filenya, seperti ini. Ini kira-kira bentuk surat perintah mengeluarkan barang yang seperti ini. Nomornya seperti ini, tanggal suratnya seperti itu. Oke, ini silakan nanti dibuat, ditanda tangan, dicap, di scan, kemudian diunggah ke sini, diunggah ke SPMB ini ya, di scan, diunggah ke sini. Unggah file, dan SBBK juga sama. Membuat SBBK juga sama seperti tadi. Habis itu di print, ditanda tangan, dicap, dan diunggah ke sini. Oke. Tadi kelihatan langkah berikutnya adalah memproses ini ya, memproses obat ini. Bisa klik. Jadi yang diminta itu 1797. Ini dimintanya sekian. Apakah dikeluarkannya juga segitu ya? Setelah dikonsultasikan dengan Kabid di bagian kesehatan masyarakat, misalnya Kabidnya bilang, oh ini 1.500 saja. Nah, ini tulis catatan apa di sini misalnya gitu. Diturunkan. Padahal mintanya 1757, dikasih hanya 1.500. Oke. Sudah ya di sini. Ini 1797 mintanya, dikasih hanya 1.500. Sama juga di sini. Misalnya ini kita kasih katakanlah 2.200 lah. Nah, ini catatan apa gitu diterima. Jadi yang pertama asam mefenamat mintanya 1797 tapi oleh kepala bidang kesehatan masyarakat dikasih 1.500. Sebaliknya paracetamol mintanya 2.111 tapi dinaikkan, diberinya adalah 2.200. Seperti ini. Sekarang bagaimana kalau kita lihat dari tampilannya puskesmas? Dari sisi puskesmas kan seperti ini. Ini puskesmas Kawangu ya, Anda bisa lihat sini. Belum juga kita refresh. Kalau refresh seperti itu, sudah ada permintaannya. Sudah diterima malah. Sudah diterima, tinggal dikirim gitu ceritanya. Jika diterima seperti ini, maka stoknya otomatis berkurang. Yang tadi 1.000
awalnya 7.500, maka keluarnya adalah 1.500, sama seperti jumlah yang diberi. Stoknya berkurang 1.500, sama juga dengan ini, keluar jadi seperti ini. Oke, kemudian seperti itu ya, seperti itu. Obat keluar, kita bisa lihat yang tadi barusan dikasih. Obat keluar ini keluar yang semua yang ada di instalasi farmasi. Ini permintaan puskesmas sudah tadi ya, sudah dieksekusi. Kemudian permintaan khusus itu misalnya permintaan yang datang dari organisasi atau ormas atau apalah, non puskesmas. Jadi permintaan khusus itu adalah permintaan yang berasal dari non puskesmas. Misalnya ada permintaan bantuan dari katakanlah gereja untuk korban bencana alam, itu dinamakan permintaan khusus. Ya. Contoh ya, ini sini bilang ya, permintaan obat dari pihak dinas sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana alam. Itu kita kategorikan sebagai permintaan khusus. Atau permintaan-permintaan yang bukan berasal dari puskesmas, itu dianggap permintaan khusus. Kita coba tambahkan ini, misalnya SPMB-nya seperti ini, SBPB, surat bukti permintaan barang. Seperti itu misalnya. Perihalnya adalah permohonan ya apalah gitu, seperti itu. Dari misalnya dari gereja Paulus, dari gereja misalnya. Nama pemiliknya adalah kesehatan masyarakat. Jadi gereja meminta instalasi farmasi sejumlah obat untuk bantuan korban bencana alam. Setelah itu kita submit seperti itu. Ini barangnya. Ini yang pertama nih. Belum diminta dan belum diberi. Langkah pertama adalah bikin SBPB dulu ya. Kita bikin dulu SBBK. Kita bikin SBBK. Bikin dulu SBBK, kemudian SPMB juga. Perintah mengeluarkan barang. Bikin aja dulu. Katakanlah dengan nomor seperti itu. Submit. Setelah surat-surat itu ada, baru kita proses masuk ke sini. Nah, ini masih kosong ya. Maka kita tambah, misalnya Paulus pingin, nah ini tadi stoknya karena yang diminta adalah program kesehatan masyarakat atau paket 2 tadi. Maka sekarang misalnya mintanya adalah 2.500. Yang ini misalnya 3.000. Nah, ini namanya permintaan khusus ya. Ini disubmit. Sudah. Ini dieksekusi. Kita klik kembali di sini. Kalau kita lihat lagi yang tadi dari gereja Paulus ini, program kesehatan masyarakat tadi ini, mintanya 5.000. Totalnya adalah 5.500. Yaitu 2.500 tambah 3.000. Ini ya. Langkah berikutnya segera diproses ya. Instalasi farmasi, oke. Dikasih catatan mengenai ini. Katakanlah mintanya 2.500 dan dikasih 2.500 seperti itu. Sedangkan yang ini, yang bagian bawah, mintanya 3.000 juga dikasih 2.500. Saya seperti itu.
Tidak perlu ada catatan misalnya. Oke. Jadi totalnya 5.000, harganya seperti ini. Ini contoh permintaan khusus. Oke ya. Sudah ya, sudah permintaan puskesmas sudah, permintaan khusus juga sudah. Kita masuk sekarang ke retur obat. Ya. Retur obat juga sama ya. Langkah-langkahnya sama semua. Kita bikin SBBK. Ya. Bikin SBBK, SPB sama surat perintah menawarkan barang. Kita bikin dulu semua tujuannya. Jadi mau kembalikan obat kemana? Misalnya Agron Medika. Pemilikannya adalah ini, Agron Medika. Bisa kita bikin. Oke. Seperti ini, mari kita proses. Saya mengembalikan obat apa? Katakanlah paracetamol 10 butir. Karena rusak, misalnya ini. Ini saya mengambil 10 butir aja, atau 300 butir. 300 butir, karena rusak. Ya, sudah ya. Seperti itu. Ini. Di sini kelihatan bahwa yang masuk 8.000, keluar 47, dikembalikan, returnya berhasil ya. Sudah dikembalikan ke mana tadi? Ini. Anugerah Agron Medika. Sisa stok sekarang tinggal 3.000. Seperti itu. Pemusnahan obat juga sama ya. Jadi sampai situ ya. Sampai maksudnya retur seperti itu juga kita coba lagi di pemusnahan. Ini juga sama. Kita misalnya mau tambahkan pemusnahan obat misalnya. Kenapa dimusnahkan? Karena rusak misalnya. Nomor berita acara misalnya kita coba aja. Bagian pemusnahan, pemiliknya adalah kesehatan, alasan apa misalnya. Oke. Proses barangnya saya nambahkan, misalnya ini saya mau kirim 500, saya mau musnahkan 500, saya submit. Sukses ya. Ini 0 karena memang kita tidak minta, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Biarkan saja, abaikan. Tapi yang di atas ini dilihat ya, bahwa sukses. Di sini akan kelihatan seperti ini, 500-nya ini sudah berhasil dimusnahkan. Seperti itu. Stoknya berkurang jadi tinggal 3.000. Karena 500-nya sudah dimusnahkan. Oke, berikutnya ada laporan. Ada banyak jenis laporan di sini. Ada paket, kartu stok, persediaan, nafsa, LPLPO, LPLPO gabungan, obat esensial atau dibilang ketersediaan obat gabungan, laporan pasien, laporan obat masuk gabungan, laporan obat keluar gabungan. Kita masuknya yang mungkin ini lah, kita coba saja, ini persediaan saja contoh ya. Bulan November tahun 2022, unit kerja misalnya instalasi farmasi. Jadi di farmasi sendiri punya persediaan. Jadi bisa klik. Nah, sama penamat yang tadi sirup ya. Jadi kalau diperhatikan di sini sirup ada 2, paracetamol sirup.
Paracetamol tetes ada 2 jenis, paracetamol 500 mili ada 3. Ini artinya nomor batch ya, nomor batch dengan harga yang berbeda-beda, bervariasi. Ini harganya bervariasi. Ini juga sama, saldo awal 0 ya. Terimanya 7.500, persediaannya 7.500. Kemudian pengeluaran normalnya 4.000. Pengeluaran normal itu artinya pengeluaran ke puskesmas. Pengeluaran returnnya tidak ada. Pemusnahannya 500, sisa 3.000. Coba kita cek dulu apakah betul terimanya 7.500 tapi pengeluarannya 4.000. Asam makan amat. Saya coba cari di farmasi ya. Permintaan puskesmas. Ini diberi 1.500. Ke puskesmas Kawang. 1.500 ke puskesmas Kawang. Tadi di Excel sini bilang dia 4.000. Padahal di sini 1.500. Maka berarti sisanya itu ada di permintaan khusus. Permintaan khusus di sini. Nah, ini 2.500. Jadi 2.500 tambah 1.500 jadi 4.000, betul ya. Jadi permintaan dan permintaan khusus itu 1.500 dan 2.500, maka jadi 4.000 sama persis dengan yang itu dianggap pengeluaran normal. Karena return tidak ada return dan pengeluaran musnahkan 500 jadi sisa 3.000. Sini expire-nya sama batch-nya, nama pemilik obat, sumber dana, paket pengadaan, distributor, dan nama pabrik. Seperti itu. Ya, silakan dilihat. Ini tanda warna kuning, ini artinya obat ini akan expire. Ini akan expire dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Jadi kalau dilihat begini maka segera untuk dibagikan ke puskesmas, dibagikan sebelum expire-nya datang, sebelum waktu expire. Oke, seperti itu. Kita lihat kembali laporan, ada banyak. Silakan dicoba ya, silakan dicoba karena maksud saya ini self-explanatory, silakan dilihat dan dicoba. Ini yang berikutnya adalah manajemen user. Bisa diganti foto di sini, bisa ganti password username di sini. Ya, silakan ganti password username. Oke, demikian tutorial singkat mengenai penggunaan aplikasi si tepat untuk user instalasi farmasi. Terima kasih.